cewek gue bawa pulang gurita hijau gede. Tapi hal pertama yang gue lakuin setelah gue lihat, dia sebenarnya nelpon polisi atas inisiatifnya sendiri. Halo, gue nemu satu spesies asing invasif yang kagak dikarantina. Gue udah mutusin buat nyerahin ke negara buat penelitian. Pacar gue di kehidupan sebelumnya, entah dari mana mereka dapat gurita hijau yang gede ini. Liu Ruyan jatuh cinta gila sama dia. Bahkan buat tidur sama gurita, bahkan mereka bikin gue tidur di sofa. Dan gurita itu seolah-olah tahu tentang cewek gue. Dia terutama disukai, bukan cuma dia yang sengaja nampar gue pakai tentakelnya, mereka bahkan ngerusak komputer gue yang baru banget. Gak lama kemudian, gue disentuh sama dia saat gue lagi tidur. Tangan mencekik leher. Dia sesek napas sampai mati di rumah. Sebelum mati, gue sebenarnya denger cewek gue manggil gurita itu sayang. Itu adalah cahaya bulan putih dari pacarnya yang udah meninggal. Judul eksklusif, buka mata lu lagi, gue balik lagi ke hari dimana cewek gue bawa gurita ke rumah. Hijau kecil, ini bakal jadi rumah lu mulai sekarang. Kalau ada yang kagak nyambut lu, udah gue usir aja. Selamat datang di rumah. Chen Yu, gue mau tidur sama Xiao Lu dari sekarang. Kalau gitu lo tidur sendiri di sofa. Gak boleh cemburu gara-gara gurita kan? Bentar Chen Yu, lu lagi ngapain? Lepasin cepet. Hidup ini? Giliran gue? Ruyan, boneka lu beli di mana? Jelek banget ini. Chen Yu, lepasin. Ini bener banget. Hahaha, kok bisa beneran nih? Emang ada cangkir hisapnya? Rasanya lumayan enak. Ah. Ah. Sayang, lu baik-baik aja. Ruyan barusan lo manggil dia apa? Kagak ada apa-apanya. Gurita itu gue kasih nama. Namanya aja sayang. Oke, gue telepon ya. Lu nelpon siapa? Biro Samudera. Lu gila kagak lagi ngapain lu buka website Ocean Bureau? Gurita ini harusnya milik organisme konservasi laut liar. Apakah ilegal atau kriminal untuk mengadopsi spesies yang dilindungi secara pribadi? Apalagi, gurita raksasa ini adalah spesies yang langka banget. Menurut catatan, sistem sarafnya punya nilai penelitian yang unik. Serahin ke negara, ini mungkin bisa memajukan seluruh bidang penelitian biologi laut. Aduh, berani nyerahin gurita? Gue putusin lu, denger gue? Oke, gak bakal gue serahin. Bisa gak sih gue gak bayar gitu aja? Gue mau keluar buat beli sesuatu. Ingat beliin gue seafood seger beberapa kilo. Xiao Lu biasanya makan makanan laut yang seger ini. Itu persis yang gue maksud. Cowok ganteng itu harganya total 4.800 yuan. Tinggal pakai 0 sampai 4, 700. Ah. Kenapa lo nendang anjing kecil hijau gue? Apa lo sengaja ngelakuin ini? Kagak, Ruyan. Dia lagi ngintip keluar pintu, yang bikin gue kaget. Gak sengaja gue tendang. Ini juga salah lo. Tapi, atau kita harus nelpon Biro Samudra, lo ngancem gue. Ngomongin soal, kenapa lo peduli banget sama gurita ini? Apa dia beda? Kagak, bodo amat. Kali ini, emang salah Xiao Lu. Gue kagak bakalan ngelawan lu, tapi gue bakal marah kalau lo berani nendang dia lagi lain kali.
jenis yang kagak bisa dibujuk. Seafood yang lu beli di mana? Kenapa lama banget sih? Kalau lo kelaparan anjing kecil hijau gue, mungkin gue putusin lo. Lakuin ini. Chen Yu, berani-beraninya lu makan seafood semua? Ini makan malam gue sama Xiaolu. Oh bukannya gue titipin satu buat lo? Yuk dan cicipin. Gimana dengan porsi hijau kecil lu? Lu kagak tahu kalau gurita itu alergi sama kepiting? Alergi? Ya makanya gurita gak boleh makan kepiting. Kecuali kalau dia bukan gurita. Tenang, gue beli makanan ikan yang mahal banget khusus buat Little Green. Yuk makan di Little Green. Makanan ikan, bukannya buat ngasih makan ikan biasa. Gimana Little Green bisa makan ini? Gurita mungkin mirip ikan biasa kan? Dia bisa makan ikan, dan dia juga bisa makan ikan. Oke, gue istirahat sekarang. Ah. Hewan yang baik hati, ngasih makan lo? Berani-beraninya lo masih ganggu cewek gue? Gue hajar sampai mati? Ah, sayang. Sayang, apa kabar? Ruyan, lu baik-baik aja. Aduh salah gue. Gue pengen lihat dia berani ngebully lu. Jadi gue kagak bisa nolak. Lu ngelakuin itu dengan sengaja. Ruyan, jangan khawatir. Dia bakal baik-baik aja abis makan sesuatu. Lihat aja dia lagi seneng banget makan. Ini pakan apaan sih? Makanan ikan yang paling baru. Pemiliknya bilang, yang ini enak banget. Gue ngeluarin banyak duit buat beliin dia. Cuma gurita bau doang. Sebenarnya gue pikir dia jorok. Chen Yu, lu bukan manusia. Lu budek kagak? Gue bilang gue mau tidur sama Xiaolu. Turun dari sofa. Kenapa gue harus tidur di sofa? Rumah ini disewain sama gue. Udah gue bayar sewanya, tagihan air dan listrik juga gue bayar. Kalau lu mau tidur di sofa, ya lu yang harusnya. Chen Yu, lu udah berubah. Dulu lu kagak kayak gini. Gue udah berubah. Sekarang yang mau gue lakuin cuma tidur. Kalau mau tidur sama gurita, kamar mandinya ada bak mandinya, lu berdua berendam dan tidur bareng. Lu? Keluar kalau kagak mau tidur. Ingat buat nutup pintunya. Jiang Yu, Jiang Yu. Ah. Ah. Chen Yu. Saat lo manggil dia sayang buat nyelamatin gue. Kenapa lo gak kepikiran biar gue yang nyelamatin lo? Berhenti pura-pura, Jiang Yu. Chen Yu, berhenti mukul dia. Tolong berhenti mukul dia. Itu Jiang Yu. Itu Jiang Yu. Jadi apa? Jiang Yu udah balik. Dia balik jadi Zhang Yu. Ini kesempatan kedua yang Tuhan kasih ke kita. Chen Yu, lu bisa nerima dia. Gimana kalau kita bertiga tinggal bareng? 3 orang tinggal bareng? Dia adalah gurita. Dia bukan gurita. Itu cuma kejebak sementara di dalam badan gurita. Dia bakal bisa balik jadi manusia begitu dia sembuh. Lo berdua bisa ngelakuin apa aja yang lo mau. Gak ada hubungannya sama gue. Chen Yu, buka pintunya. Lu kagak bisa jadi kagak punya hati. Chen Yu lu, udah melek. Gue bikinin sarapan kesukaan lu. Dateng makan. Maksud dan TAP. Chen Yu, gue salah semalam.
Seharusnya gue kagak nyembunyiin itu dari lu. Jiang Yu, dia beneran balik. Tapi dia sekarang cuma jadi gurita. Kagak ada ancaman buat lu. Gue bahas sama Jiang Yu, dia rela hidup damai sama lu. Asal lo setuju biar dia tinggal. Dia kagak bakalan nahan tangan ke lu lagi. Bukannya dari dulu lu pengen ngembangin karir lu di kota pesisir. Kita bisa sewa rumah gede bareng. Ngadep ke laut. Lu kagak mau mulai usaha? Gue sama Jiang Yu, sama-sama dukung lu. Lu kagak mau dapetin Golden Retriever? Gimana kalau kita dapet satu setelah kita pindah? Oke, kita makan dulu kalau gitu. Masalah Chen Yu tentang wilayah, lu bisa janji satu hal ke gue? Apaan tuh? Lu kagak bisa bilang ke siapa-siapa. Telepon yang lu buat ke Biro Samudra kemarin, lu bisa bilang ke mereka kalau lu salah baca? Yakin, beneran? Bagus banget Chen Yu, gue tau lu yang terbaik. Siapa tuh? Gue pergi buat lihat. Lo bohongin gue, tapi gue gak cerita ke siapa-siapa. Gue bilang ke negara. Halo, ini Pak Chen Yu? Gue dari Institut Oceanology Akademi Sains Cina. Profesor Jiang Mingyuan, kita udah nerima laporan lo. Ya ampun, struktur biologis ini? Profesor Jiang ngeliat anomali. Fluktuasi bioenergi, intensitasnya melebihi standar kehidupan laut konvensional 700 kali. Pola fluktuasi energi, dibandingin sama 3 bulan yang lalu, hal yang kagak diketahui terdeteksi di dalam Samudra Pasifik, sinyalnya cocok banget. Kawan Shao Chen, lu tau kagak artinya ini? Ini bisa jadi orang, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita benar-benar berhubungan dengan dunia satu dimensi. Biologi laut, fisika kuantum, ilmu luar angkasa bakalan nganterin terobosan revolusioner. Maka dari itu, gue serahin dia ke negara. Kagak, lu kagak bisa ngerebut wilayahnya. Dia punya gue, dia adalah nyonya gue yang tersayang, tolong tenang aja. Makhluk ini, itu mungkin membawa resiko yang kagak diketahui oleh manusia. Isolasi dan penelitian harus dilakukan oleh institusi profesional. Tindakan lu dicurigai melanggar keamanan hayati. Gue kagak peduli sama hukum apapun, Jiang Yu pacar gue. Apa hak lu buat ngerebut istrinya? Tesnya udah nunjukin, makhluk ini, itu ngeluarin sinyal saraf di frekuensi tertentu. Itu bakalan mengganggu otak manusia. Bikin lu ngerasa kagak sehat ke dia. Ketergantungan yang sering dan naluri pelindung, perasaan lu ke dia sekarang, kemungkinan besar kagak bener. Malah, itu dikendaliin sama dia. Kali, Jiang Yu. Hati-hati. Kawan Shao Chen, pengamatan dan penilaian lu, sayang banget gak jadi peneliti ilmiah. Makasih buat kontribusi lu ke penelitian ilmiah negara ini. Sumbangan yang dibuat untuk tujuan hadiah 500.000 yuan bakal dikasih sesuai dengan peraturan. Dan dianugerahi gelar warga kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, tolong tanda tangan. Chen Yu. Lu nyerahin Jiang Yu. Lu beneran nyerahin dia, lu tau kagak? Jiang Yu adalah cinta hidup gue. Hari dimana dia kecelakaan mobil, gue nangis 3 hari 3 malam di rumah sakit. Sampai gue lihat gurita ini di pantai, matanya sama persis sama Jiang Yu. Gue tahu Jiang Yu udah balik. Surga balikin ke gue. Gue mohon, tolong balikin dia, oke? Asal lu dapetin dia balik, gue bakalan setujuin apapun yang lu mau. Liu Ruyan, emang lu ngerasa kalau selama lu nangis? Gue bakal ngembutin hati gue, lu mungkin kagak tahu tentang kehidupan lu yang lalu. Tapi gue inget banget. Lu bawa gurita ini balik. Biarin dia tidur di kasur kaita, dia nendang gue ke sofa, dia nampar gue pakai tentakelnya, pura-pura gak liat, dia ngerusak komputer gue. Kira-kira gue peduli sama apa? Akhirnya, dia menggunakan tangannya untuk mencekik gue. Gue berjuang selama 3 menit dan lu cuma berdiri di situ sambil ngeliatin. Mulai hari ini, gue, Chen Yu, dan lu, Liu Ruyan, gak ada hubungan lagi. Rumah ini disewain sama gue. Sewa jatuh tempo akhir bulan, lu bisa nginep sampai akhir bulan sebelum pindah. Jiang Yun, lu kagak boleh pergi. Cuma lo satu-satunya buat gue di hidup ini. Jiang Yun udah pergi. Kalau lo pergi juga gue gak punya apa-apa lagi. Itu urusan lu.
Pak Chen Yu, tolong masuk ke mobil. Gurita yang lu serahin, seperangkat kode dalam urutan gen, dan 100 juta dimensi yang udah kita lacak, nyerang organisasi, jodoh yang sempurna. Organisasi ini disebut kultus jurang. Dari laboratorium biologi luar negeri ilegal, mereka udah nguasain kemampuan buat menafsirkan sinyal saraf khusus, tulis ke organisme yang lebih rendah, menyusup ke masyarakat manusia pada gilirannya, teknologi buat ngelakuin kegiatan ilegal. Kita nyegat intelijen 3 bulan lalu. Mereka masuk ke wilayah Kate, 12 sampel biologis khusus dilepaskan. Yaitu, 12 gurita yang dimodifikasi secara genetik, yang lu serahin itu salah satunya. Hari ini, atas nama Kementerian Keamanan Negara, Biro Penanganan Kejadian Khusus, kita secara resmi ngundang lu buat gabung ke tim operasi khusus kita. Ada 3 alasan. Nomor 1, saat ini cuma lu doang, yang kontak dekat dengan gurita jurang selama lebih dari 48 jam. Dan yang selamat kedua, tanpa peralatan profesional, dia dengan akurat identifikasi kelemahan fatalnya. Kecerdasan Kit nunjukin, salah satu dari 11 gurita jurang lainnya, mereka udah ditemuin aktif di kota ini. Dan target tuan rumahnya, itu adik lu Chen Xiao. Lu ngomong apaan? Siklus kontrol saraf gurita jurang adalah 7 hari. Kesadaran tuan rumah akan benar-benar ditimpa setelah 7 hari. Hari ini, udah 3 hari adik lu bersentuhan sama gurita ini. Lu punya waktu 4 hari lagi? Mau gue apain? Gabung ke grup operasi khusus. Gaji bulanan 30.000. Dilengkapi dengan senjata eksklusif. Pasukan polisi setempat bisa dipanggil untuk membantu. Punya hak istimewa untuk bertindak duluan dan melapor nanti dalam keadaan darurat. Gurita, gue pribadi bakal ngirim itu ke neraka. Selamat datang di tim kawan Chen Yu. Pistol gangguan kuantum. Didesain khusus untuk pusat saraf gurita jurang. Sebuah peluru, itu bisa ngancurin saluran transmisi kesadaran mereka. Jarak efektif 20 meter. Paling bagus dalam 10 meter. Mulai hari ini, dia udah jadi milik lu sekarang. Kacamata deteksi kuantum, itu bisa ngeliat lewat kamuflase gurita jurang. Gurita jurang yang dimodifikasi. Mereka semua bakalan nunjukin cahaya merah. Makhluk biasa aja warnanya biru. Kadang-kadang, itu salah menilai benda dengan bentuk yang mirip. Lo bakal terbiasa lama-lama. Pas ngasih obat psikotropik, mumpung adik lu kagak bisa nahan dampak emosionalnya, itu bener-bener ngebantu dia buat stabilin emosinya. Adik lu Chen Xiao, mahasiswa tahun kedua di Universitas Normal, tinggal di asrama 518, Gedung 3, Taoyuan. Besok pagi gue ada kelas dari jam 8 sampai jam 11.40. Kita bakal kirim orang-orang kerjasama sama lu. Nama kode lu Ghost. Gimana gue bisa? Black Hawk Minghu, besok lu bakal kerjasama sama operasi hantu. Keamanan keliling luar. Tersedia untuk dukungan. Ingat buat nerima, pengendalian pikiran gurita Shenyuan atas inangnya bertahap. Tuan rumah masih mempertahankan rasionalitasnya selama 3 hari pertama kondisi yang memburuk. Kebingungan ingatan akan mulai muncul dari hari keempat. Fluktuasi emosi, di hari ke-7, kesadaran benar-benar ditimpa. Lu pergi sekarang, harusnya adik lu masih ngenalin lu. Tapi tolong ingat, jangan masuk ke jurang. Ungkapin identitas dan tujuan lu di depan gurita. Dia bakal ngirim pesan balik ke ordo jurang dari waktu ke waktu. Begitu rumput diganggu, ular diperingatkan. Mereka mungkin bisa mencapai kendali sebelum waktunya. Ngerti? Udah lama banget Xiao. Kakak, kenapa tiba-tiba datang? Adik Liu di mana? Mereka udah putus. Kenapa ceritanya panjang banget? Ayo cari tempat buat duduk dan ngobrol. Ya udah. Gurita mungil ini. Dik, gue nemuin itu di pinggir danau di sekolah beberapa hari yang lalu. Gue pikir dia imut, jadi gue bawa dia balik ke kosan gue buat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Heh, lo gak nganggep gue aneh kan? Kagak selucu itu? Dia punya nama kagak? Ya gue manggil dia Pink kecil. Apa lo ngerasa kagak enak akhir-akhir ini? Misalnya, pusing, atau kehilangan ingatan? Enggak, gue baik-baik aja. Itu apa? Kadang gue mimpi aneh-aneh. Gue mimpi kalau gue ada di tempat yang gelap banget. Daerah sekitarnya air semua. Ada gurita gede banget, lebih gede dari gue. Dia terus ngomong di telinga gue. Tapi pas gue bangun gue gak inget apa yang dia omongin. Kecil, boleh gue lihat gurita ini? Maafin gue kak, gue kagak bermaksud. Pink kecil pemalu. Gue gak suka disentuh sama orang lain. Gue kagak bakal nyentuh itu kecuali emang bener-bener perlu.
Xiao, lu besok ada kelas kagak? Ada 2 periode di pagi hari? Ada apa sih bro? Kagak ada yang salah. Besok pagi gue jemput. Biar gue anterin ke tempat yang asik, yang bener. Mau kemana aja? Istirahat baik-baik diam-diam. Besok lagi ya, Kak, hati-hati di jalan. Sutradara Qin udah konfirmasi kalau Xiao bawa gurita jurang. Hari ketiga, tahap ketergantungan dalam. Rencananya besok pagi gue mau mulai. Dapat. Besok bakal ada yang dikirim buat bantuin lu. Selain itu, ada situasi baru mengenai kawan Chen Yu. Ada apa nih? Kita baru nemuin jawabannya. Transmisi kesadaran gurita ijo itu. Sinyalnya sih sebelum dia dikurung di kampung karantina. Dia ngirim pesan. Udah diuraikan. Mangsa udah dikunci cuma dengan 5 kata. Maksudnya apa? Itu artinya, lu kagak ketemu gurita jurang secara kebetulan. Liu Ruyan juga kagak. Semua ini ditujukan buat lu dari awal. Lu harus punya sesuatu yang dicari oleh Ordo Jurang. Sebelum nyari tahu yang benar, keadaan lu bakalan bahaya banget. Lindungin diri lu.